Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wirabandi Rukmana. Pada kesempatan kali ini adalah saya ingin mempresentasikan bab 4, yaitu tentang pengukuran variasi, di mana saya mengerjakan ini sebagai bentuk penugasan dari Laboratorium Metrologi Industri Teknik Mesin FTUB Universitas Brawijaya. Kita lanjut. Nah, sini ada profil saya, yaitu nama saya Wirabandi Rukmana dengan NIM 185060200111004 dari kelompok 1. Nah, terus kita lanjut. Nah, di sini kita punya tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya apa sih? Yang pertama, agar praktikan mampu menggunakan surface roughness tester dengan hedge count dengan baik dan benar. Yang kedua, agar praktikan mampu memahami dan mampu menentukan pengukuran kekasaran suatu material. Yang ketiga, agar praktikan memahami dan mampu menganalisa tingkat kekasaran rata-rata permukaan berdasarkan proses pengerjaannya pada suatu material. Itu ya 3 poin utama kenapa kita mempelajari bab ini dan tujuan kita untuk praktikum nantinya. Lanjut. Nah, di sini ada pengukuran kedataran, kelurusan, dan kerataan. Nah, yang pertama itu ada kedataran atau flatness. Kedataran adalah datar air atau horizontal. Gaya tarik bumi, gravitasi, dianggap tegak lurus terhadap bidang yang datang air. Nah, contohnya kayak apa tuh yang di atas. Di situ ada water pass untuk kita mengukur. Contoh water pass. Oke, yang kedua, lanjut. Nah, yang kedua adalah pengukuran kelurusan. Kelurusan adalah suatu permukaan benda dikatakan lurus apabila permukaan tersebut, benda tersebut berbentuk garis lurus yang seandainya digambarkan dalam bentuk garis, yang artinya demikian suatu benda yang diperiksa kelurusan permukaannya dalam panjang tertentu, ternyata dalam pemeriksaannya tidak ditemukan adanya penyimpangan bentuk ke arah horizontal maupun vertikal, yang berarti dapat dikatakan permukaan benda tersebut adalah lurus. Beberapa peralatan ukur yang bisa digunakan antara lain mistar baja, terus jam ukur, terus autokolimator. Itu contohnya ada di kanan atas. Contoh alatnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada pengukuran kerataan. Nah, kita cari tahu dulu kerataan itu apa. Kerataan adalah keadaan di mana permukaan memiliki bentuk yang sama tanpa ada perbedaan tinggi antara satu titik dengan titik yang lainnya. Nah, suatu bidang rata teoritis dapat dibuat dengan menggeserkan suatu garis lurus di atas dua buah garis yang sejajar atau dua garis tepi. Nah, garis lurus tersebut dinamakan sebagai garis pembentuk. Jadi, pada suatu bidang rata dapat diimajinasikan sebagai garis-garis pembentuk yang sejajar yang tidak terhingga banyak. Kita udah belajar sebelumnya, di bab sebelumnya juga ada mengenai ini, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Oke. Nah, di sini ada pengukuran kekasaran permukaan. Pengertiannya apa sih? Nah, menurut American Society of Tool and Manufacturing Engineers atau STME, mendefinisikan kekasaran sebagai penyimpangan yang lebih halus dalam tekstur permukaan, termasuk penyimpangan yang dihasilkan dari tindakan yang terjadi pada proses produksi. Jarak kekasaran adalah jarak antara permukaan atau punggung puncak yang berurutan yang membentuk pola kekasaran yang dominan. Tinggi kekasaran adalah deviasi rata-rata aritmatika yang dinyatakan dalam mikrometer dan diukur tegak lurus terhadap garis tengah. Nah, kita belajar dulu mengenai penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan penyimpangan ini pada permukaan? Nah, biasanya yang pertama itu goresan hasil dari pemakanan alat potong, misalkan kayak gunting, pisau, atau apapun lah yang bisa memotong benda kerja nanti kita. Terus ke gelombang halus pada benda kerja karena getaran yang disebabkan selama operasi proses manufaktur. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita kerjain pakai mesin itu pastinya ada sebuah getaran lah yang membuat benda ini ikut bergetar. Nah, biasanya itu terjadi pada mesin-mesin lama gitu. Nah, terus yang ketiga adalah material benda kerja yang patah selama proses pemotongan logam. Nah, di sini kita berarti ada perhitungan yang tidak sesuai antara pahat untuk potongnya serta material benda kerja.
yang kita gunakan. Bisa jadi terlalu kasar atau bisa jadi terlalu halus, terlalu ulet, atau terlalu ulet atau terlalu lunak. Nah, terus ada lagi nih, deformasi yang terjadi pada benda kerja karena gaya pemotongan. Nah, ini biasanya tergantung dari materialnya itu sendiri. Terus ada penyimpangan alat permesinan, yaitu kurang stabilan pada permesinan yang tadi saya bilang, mesinnya kurang stabil, jadinya gampang bergetar gitu. Terus ini ada waveness. Waveness adalah kesalahan dalam bentuk karena geometri yang salah dari alat yang memproduksi permukaan. Di sisi lain, kekasaran disebabkan oleh masalah seperti pemakanan pahat di mesin yang dianggap sempurna secara geometris. Jarak gelombang adalah jarak lebar antara puncak lebar antara puncak gelombang atau lembah berurutan. Ketinggian waveness adalah jarak dari puncak lembah. Nah, itu bisa dilihat tuh letaknya di mana, jaraknya di mana. Kita lihat di gambar sampingnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita juga belajar mengenai profil dan surface texture. Surface texture umumnya dipahami sebagai penyimpangan berulang atau acak dari permukaan nominal yang membentuk dari pola permukaan. Tekstur permukaan meliputi kekasaran, waviness, lay, dan cacat. Nah, profil di sini didefinisikan sebagai kontur bagian manapun melalui permukaan. Jadi bagian permukaan benda itu disebut profil. Nah, terus di sini ada macam-macam profil permukaan. Nah, yang pertama itu ada profil geometris ideal. Profil ini merupakan profil geometris permukaan yang ideal yang tidak mungkin diperoleh dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatannya. Bentuk profil geometris ideal ini dapat berupa garis lurus, lingkaran, dan garis lengkung. Yang kedua adalah profil referensi. Profil ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis karakteristik dari suatu permukaan. Bentuknya sama dengan profil geometris ideal, tetapi tepat menyinggung puncak tertinggi dari profil terukur pada panjang sampel yang diambil pengukuran. Nah, terus ada lagi profil terukur. Profil terukur adalah ada profil dari suatu permukaan yang diperoleh melalui proses pengukuran. Profil inilah yang dijadikan data sebagai data untuk menganalisis karakter kekasaran permukaan produk permesinan. Yang keempat ada profil dasar. Profil dasar adalah profil referensi yang digeser ke bawah sehingga tepat pada titik terendah pada profil terukur. Yang kelima adalah profil tengah. Profil tengah adalah profil yang benar-benar yang berada di tengah-tengah dengan posisi sedemikian rupa sehingga jumlah luas bagian atas profil tengah sampai bagian profil terukur sama dengan jumlah luas bagian bawah profil tengah sampai profil terukur. Profil tengah ini sebetulnya merupakan profil referensi yang digeser ke bawah dengan arah tegak lurus terhadap profil geometris ideal sampai dengan batas tertentu yang membagi luas penampang permukaan menjadi dua bagian yang sama, yaitu atas dan bawah. Kita lanjut. Nah, di sini tuh ada posisinya tuh, posisi dari profil permukaan itu kita bisa lihat yang ada di kiri atas. Nah, kita lanjut ke parameter kekasaran permukaan. Yang pertama itu ada kedalaman total atau peak to value atau RT. Kedalaman total adalah besarnya jarak dari profil referensi sampai dengan profil dasar. Satuannya adalah mikron ya. Soalnya ini kecil banget biasanya. Nah, terus yang kedua adalah kedalaman peralatan atau peak to mean line atau RP. Kedalaman peralatan merupakan jarak rata-rata dari profil referensi sampai dengan profil terukur. Bila juga dikatakan bahwa kedalaman peralatan merupakan jarak antara profil tengah dengan profil referensi. Itu bisa dilihat contoh pengambilannya dari gambar yang ada di kiri bawah. Nah, terus ini yang ketiga. Yang ketiga itu apa sih? Nah, yang ketiga itu kekasaran rata-rata aritmetris atau centerline average atau CLA atau RE. Nilai RE adalah standar umum untuk menggunakan kekasaran permukaan. Ini didefinisikan sebagai tinggi rata-rata dari garis rata-rata semua ordinat permukaan. Menariknya, ini 4 negara misalkan kayak Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Belanda,
secara eksklusif mengadopsi nilai RE ini sebagai standar untuk mengukur kekasaran permukaan. Nah, itu ada contoh dalam pengambilan datanya, ada juga bukan pengambilan data sih, kayak bentuknya kayak gimana, terus ukurannya kayak gimana aja, terus ada rumusnya juga. Terus yang keempat, kekasaran rata-rata dari puncak lembah atau RZ. Kekasaran rata-rata dari puncak lembah RZ sebetulnya hampir sama dengan kekasaran rata-rata aritmetris RA, tetapi cara menentukan RZ adalah lebih mudah daripada menentukan RA. Lebih mudah ya, kan kita tinggal lihat beda ketinggiannya aja, paling atas, paling puncak sama paling rendah. Nah, gambar 418 itu gambar yang di kiri paling bawah. Itu menunjukkan cara menentukan RZ sampel. Pengukuran diambil dari sebuah profil yang memuat misalnya 10 daerah. Terus yaitu 5 daerah puncak, 5 daerah lembah. Ada puncak, ada lembah. Nah, ini tuh apa sih? Nah, ini tuh penulisan kekasaran permukaan. Ketika kita dalam membuat desain suatu gambar, kita pasti membutuhkan ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan saat pemilihan gambar, saat kita memulai manufaktur, tidak ada pemilihan tidak ada pengulangan lah dalam semuanya. Nah, saat kita sudah melakukan perhitungan pengukurannya, kita bisa menulisnya seperti ini. Ini namanya datum. Terus kita lanjut. Nah, ini dia alat yang kita gunakan nanti pada saat praktikum, yaitu surface roughness tester atau profiliometer. Ya, di sini pengukuran kekasaran permukaan diperoleh dari sinyal pergerakan stylus berbentuk diamond untuk pergerakan sepanjang garis lurus dan pada permukaan alat sebagai alat indikator pengukur kekasaran permukaan benda uji. Prinsip kerja alat ini adalah dengan menggunakan transducer dan diolah dengan mikroprosesor. Roughness tester dapat digunakan di lantai di setiap posisi, horizontal, vertikal, ataupun dimanapun. Jadi ini fleksibel ya digunakannya, soalnya dia bentuknya stylus gitu, bentuknya diamond. Jadi kita tinggal menggerakkannya aja, tapi dengan syarat sepanjang garis lurus pada suatu permukaan. Terus ketika pengukuran kekasaran permukaan dengan roughness meter, sensor ditempatkan pada permukaan dan kemudian meluncur sepanjang permukaan seragam dengan mengemudi mekanisme di dalam tester. Nah, itu ya, jangan lupa. Nah, oke, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf untuk para asisten. Terus saya Wira dengan NIM 185060200111004 dari kelompok 01. Jika ada keperluan apapun, silakan email yang ada di bawah. Misalkan ini perihal video ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.